warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Lani dengan NIM 22032529. Di sini saya menempuh program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse, MPD. Di mana sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah, yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan saat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mensekresikan hormon untuk memengaruhi organ-organ lain. Di sini ada kelenjar-kelenjar sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada pineal, yang ketiga ada hipofisis, yang keempat ada timus, yang kelima ada paratiroid, yang keenam ada timus, yang ketujuh ada adrenal, yang kedelapan ada pankreas, dan yang kesembilan ada ovarium, dan yang terakhir ada testis. Respon takut dan berani atau perilaku seksual. Adapun fungsi hipotalamus, yang pertama memelihara hemostatis atau regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar, pituitari atau hipofisis. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemudian abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi, termasuk sekresi hormon melatonin. Adapun fungsi dari kelenjar pineal, yang pertama memproduksi melatonin, yang kedua untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima membantu metabolisme obat, yang keenam tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, dan yang ketujuh berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang kedelapan berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan, pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. Yang ke-10, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11, mengatur suhu tubuh. Dan yang ke-12, sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis atau master of gland. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin seukuran kaca atau penghasilan hormon dengan berat sekitar 0,5 gram yang terletak di bagian bawah tenggorokan, terjepit di antara saraf optik pada manusia. Kelenjar pituitari mensekresi hormon. Adapun fungsi dari kelenjar pituitari, yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendalian berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur dan pertumbuhan, tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Yang kedua ada kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresikan olehnya
mengatur fungsi kelenjar lain juga. Hormon-hormon ini dapat diproduksi baik dari depan, anterior, atau bagian belakang, posterior, dari kelenjar tersebut. Nah, yang keempat ada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Adapun fungsi dari kelenjar tiroid, peningkatan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernapasan seseorang. Yang kedua, peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh. Dan yang ketiga, meningkat penyerapan glukosa oleh usus dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Penting untuk pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat. Mempengaruhi siklus menstruasi seseorang, mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma. Yang kelima ada kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Adapun fungsi dari kelenjar paratiroid, yang pertama, hormon paratiroid juga dapat meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolase klasifikasikan metabolik aktif dari vitamin D. Naiknya konsentrasi kalsium dalam tubuh dapat disebabkan oleh dua efek berikut. Efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya penyerapan kalsium dan fosfat dari tulang. Efek hormon paratiroid dalam mengurangi pengeluaran ekskresi atau kalsium oleh ginjal. Yang keenam ada kelenjar timus, di mana kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang pada dasarnya menghilang seiring bertambahnya usia, tetapi memainkan peran penting dalam imunitas dan autoimunitas selama seumur hidup seseorang. Fungsi dari kelenjar timus, yang pertama, kelenjar timus sangat aktif dari sebelum kelahiran sampai masa pubertas dan berfungsi sebagai organ limfatik dan organ endokrin atau organ sistem endokrin yang menghasilkan hormon. Untuk memahami peran kelenjar timus dalam imunitas, pertama-tama ada baiknya perbedaan antara limfosit T dan limfosit B. Seperti gambar yang di samping kanan, kelenjar timus. Dan yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Untuk itu, ketahui lebih jauh fungsi kelenjar adrenal berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Fungsi kelenjar adrenal sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti halnya hormon testosteron yang ada pada pria. Penghasil hormon estrogen mensekresikan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineral alkotikoid. Yang selanjutnya, meningkatkan glukosa dalam darah serta mengurangi inflamasi, mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsang pada setiap komponen tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir, antar sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak.
Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas dan yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Jadi bukan hanya negara kita Indonesia yang tercintai, ini saja yang memiliki pulau yang sobat, namun kelenjar pankreas pun sama memiliki beberapa pulau. Struktur kelenjar pankreas. Yang pertama, adapun kelenjar pankreas memiliki pulau yang disebut dengan Langerhans yang berupa sekelompok sel kecil yang tersebar di seluruh area pankreas yang sangat kaya akan pembuluh darah. Nah, bisa Anda lihat bahwa struktur kelenjar pankreas tersusun atas beberapa sel kecil. Adapun fungsi dari pankreas, yang pertama menghasilkan enzim pencernaan yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Yang kedua menghasilkan hormon glukagon untuk meningkat kadar gula dalam darah. Yang ketiga menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kesembilan ada ovarium, di mana kelenjar ovarium ini terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus, menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Fungsinya adalah memberikan sifat kewanitaan atau pinggul besar, perkembangan glandula, mamae atau bahu sempit, dan lain-lain. Fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin, yang pertama seperti dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam produksi telur dan dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. Yang terakhir atau yang ke-10 ada testis, di mana pengertian testis adalah dua kelenjar reproduksi pria berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon atau testosteron. Adapun fungsi dari testis, yang pertama memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksikan sperma. Setiap harinya jutaan sel sperma sampai 2000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Yang kedua, memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yakni androgen menjaga fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria, menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut. Dari sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga agar produksi testosteron tetap baik. Idealnya, testis memproduksi 6 mg testosteron setiap harinya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.